Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bae Nur Alimatul Maulidia dengan NIM 200231100130. Di sini saya akan membahas tentang sumber daya alam dan eksternalitas di Desa Sekaran, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat diambil atau dimanfaatkan karena memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau bisa disebut abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah tanah, air, udara, sinar matahari. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau bisa disebut dengan biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti semua hasil hutan, tanaman, burung, hewan, ikan, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Sumber daya ini mudah untuk diperbarui dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk memperbaruinya. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang persediaannya terbatas dan tidak dapat digantikan. Apabila diganti, maka memerlukan jangka waktu yang lama. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang ketiga adalah sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dan dapat diambil dengan berbagai cara. Contohnya adalah air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, dan lain-lain. Macam-macam sumber daya alam menurut potensinya. Yang pertama adalah sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan macam sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya adalah besi, emas, kayu, kaca, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya, batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan macam sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya adalah area daratan, lautan, hutan, dan gurun. Nah, di Desa Sekaran, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, terdapat aliran sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo merupakan sumber daya alam yang berupa air. Bengawan Solo menurut sifatnya termasuk dalam sumber daya alam yang bersifat kekal dan menurut jenisnya termasuk sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Bengawan Solo juga mempunyai eksternalitas positif dan negatif di daerah saya. Eksternalitas positifnya adalah Bengawan Solo menjadi sumber pengairan untuk lahan pertanian. Masyarakat di daerah saya menggunakan air Bengawan Solo untuk mengairi sawah melalui desel.
Bengawan Solo juga memberikan eksternalitas positif, yaitu masyarakat dapat memanfaatkan tanah di daerah tepi-tepi Bengawan untuk ditanami sayur-sayuran seperti sayur terong, tembakau, tomat, dan lain-lain. Bengawan Solo juga memberikan sumber mata pencaharian untuk warga sekitar karena digunakan untuk pertambangan pasir, sehingga warga banyak yang bekerja sebagai petambang pasir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi dari kegiatan tersebut mengalami eksternalitas negatif yang disebabkan oleh pertambangan pasir. Karena pengambilan pasir lama-kelamaan menjadikan Bengawan mengalami pelebaran dan mengakibatkan terjadinya longsor, dan hal tersebut menjadikan degradasi lingkungan di daerah sekitar. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.